metadata harus diisi dengan lengkap, dengan bahasa yang benar. Tujuannya untuk menerjemahkan sebuah metadata channel. Ini metadata channel teman-teman ya. Ini cara untuk menjangkau penonton luar negeri atau penonton internasional. Tujuannya supaya channel kita mendapatkan viewer atau penonton lebih banyak dari yang sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Disimak dan didengarkan baik-baik penjelasan saya, oke? Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Ide Boy Simple 01. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjangkau penonton luar negeri. Langkah pertama yang harus disetting, teman-temannya ingat, langkah pertama yang harus disetting di channel kita. Oke, langsung saja masuk ke Chrome. Seperti ini tampilannya. Bagi yang menggunakan Android, silakan masuk ke Chrome lalu ubah dengan tampilan situs desktop. Seperti itu teman-temannya. Dan bagi yang belum login, bisa diketikkan di kolom penelusuran youtubestudio.com. Nah, seperti ini teman-teman, saya sudah login. Langsung saja saya jelaskan tanpa panjang lebar. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Nah, langsung masuk ke YouTube Studio. Seperti ini. Muncul seperti ini, kita pilih YouTube Studio. Nah, lalu pilih penyesuaian di sebelah sini. Nah, ini ada tulisan penyesuaian. Sekarang udah ada di sini penyesuaiannya ya. Klik. Ini yang terbaru teman-teman. Lalu pilih info dasar. Klik. Nah, ini adalah metadata channel kita. Channel kita ini menjelaskan tentang apa? Udah saya ingatkan di video saya sebelumnya, metadata harus diisi dengan lengkap, dengan bahasa yang benar. Tujuannya untuk menerjemahkan sebuah metadata channel. Ini metadata channel teman-teman ya. Ini cara untuk menjangkau penonton luar negeri atau penonton internasional. Tujuannya supaya channel kita mendapatkan viewer atau penonton lebih banyak dari yang sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Disimak dan didengarkan baik-baik penjelasan saya, oke? Jangan lupa like dan subscribe nih. Nah, ini sudah saya setting dengan terjemahan untuk nama dan deskripsi channel. Nah, nama channel kita harus diterjemahkan dengan bahasa asing atau bahasa internasional. Saya menggunakan bahasa Inggris karena lebih banyak digunakan di negara-negara dan hampir semua negara mempelajari bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Nah, ini ada bahasa Vietnam, Melayu, Arab, Jepang, Afrikan, Jerman. Nah, untuk channel teman-teman kontennya apa, itu untuk menjangkau penonton luar negeri. Ini adalah settingan awal untuk menjangkau penonton luar negeri. Udah saya jelaskan berkali-kali, lengkapilah metadata channel kalian. Kalau yang belum nonton tutorial saya atau cara-cara saya di video-video sebelumnya, silahkan ditonton. Bisa masuk langsung ke playlist. Saya menjelaskan secara detail dan menjelaskan tahapan demi tahapannya. Oke teman-teman, nah ini bagaimana kok bisa seperti ini, bisa banyak bahasa asing atau bahasa internasional. Ini kita harus menambahkan bahasa. Nah, di kolom ini, di tulisan ini plus ini tambahkan bahasa. Nah, ini kita klik tambahkan bahasa. Nah, untuk menjangkau penonton internasional, yang pertama harus disetting teman-teman channel ini, metadata channel ya. Ini pembahasan metadata channel dengan terjemahan bahasa asing atau bahasa internasional. Tujuannya supaya untuk menjangkau penonton lebih banyak. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini caranya gimana kak? Nah, gini ya. Ini klik tambahkan bahasa. Nah, muncul seperti ini. Nah,
Bahasa asli kan bahasa Indonesia. Pokoknya ini bahasa sesuai negara kalian berada. Misalnya di manapun Anda berada harus sesuai ya. Jangan menipu seperti itu teman-temannya. Nah, lalu muncul bahasa terjemahan. Kita pilih. Misalnya kita ingin menambahkan bahasa. Nah, saya ingin menambahkan bahasa nih. Saya contohkan ya ini teman-teman. Nah, misalkan saya ingin menambahkan bahasa Belanda nih. Klik. Nah, Ide Boy Simple 01. Nah, nama channel juga harus diterjemahkan. Seperti itu teman-teman ya. Caranya gimana? Kita harus salin atau copy nama channel ini. Nah, bagi yang menggunakan Android tinggal ditekan, lalu pilih copy paste seperti itu. Lalu kita keluar ke aplikasi ini, lalu terjemahkan ke Google Translate. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bagi contoh ya, copy paste. Set. Nah, ditekan kalau pakai ditekan sampai muncul warna biru itu, lalu kita klik kanan, lalu muncul seperti itu, lalu kita salin, klik. Nah, lalu setelah itu kita buka akun yang berbeda. Nah, akun yang berbeda ya, nih seperti ini, kita geser ke sini. Nah, kita pilih Google Translate, klik. Nah, kita luaskan dulu ya teman-teman, klik. Nah, kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, seperti itu teman-teman ya. Bahasa Belanda tadi ya, pilih bahasa Belanda. Di sini ada pilihan bahasa Belanda, klik. Nah, lalu ketikkan tulisan atau nama channel yang sudah di copy tadi atau disalin, ditaruh di sini di bahasa Indonesia sini, klik kanan, lalu pilih tempel, klik. Nah, ini bahasa Indonesianya ini, bahasa Belandanya, ini bahasa Indonesia ya. Nah, kita muncul seperti ini, kita salin ini, nih sebelah sini ya, kelihatan teman-teman ya, ini logo kotak ini yang ini ya, sebelah ini ya, di bawah ini kita klik salin, klik tersalin, lalu kita tempel seperti ini teman-teman ya. Nih, tempel di nama channel ini ya, itu bahasa Belanda. Kita klik kanan, lalu pilih tempel. Nah, ini ya kan. Untuk yang menggunakan Android seperti ini caranya ya. Ditekan lalu keluar, masuk ke Google Translate kalian. Lalu ini sama lah, cuman bedanya kalau di laptop kan lebih luas seperti itu teman-teman ya. Nah, yang penting kalau di Android diubah menggunakan tampilan situs desktop seperti itu teman-teman ya. Lalu deskripsi channel ini harus diterjemahkan juga ya. Kita salin, salin semua. Tuh, maaf teman-teman ya. Kita salin. Nah, salin, klik. Kita kembali ke tadi, akun tadi. Nah, kita silang ini yang ini, kita masukkan yang deskripsi. Nah, kita tempel, klik. Nah, ini bahasa Belandanya teman ya. Lalu kita salin. Nih, di sini ya. Nah, ini muncul lagi disalin, kita klik. Seperti ini teman-teman ya. Lalu kita kembali ke channel kita. Nah, tempelkan ke di sini. Tulisan yang sudah disalin tadi, tulisan terjemahan dengan bahasa yang kita inginkan tadi ya. Kita klik, kita tempel. Nah, lalu sudah muncul seperti ini, di sini muncul batal dan selesai. Kita pilih selesai ya. Nih, klik. Nah, kalau sudah selesai lalu publikasikan teman-teman. Jangan lupa publikasikan teman-teman ya. Itu selesai cuma untuk mengisi terjemahan. Kalau tidak dipublikasikan belum ke setting teman-teman ya. Nah, lalu pilih publikasikan. Ingat, publikasikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini muncul bahasa Belanda. Ini adalah langkah pertama untuk menjangkau penonton internasional atau penonton luar negeri. Tujuannya channel kita supaya mendapatkan banyak viewer lebih banyak dari yang sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi yang ingin request, silakan berkomentar di kolom komentar. Bagi yang ingin menghubungi saya langsung, bisa hubungi melalui via Facebook. Facebook saya Mas Oke. Oke, terima kasih. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.